Saudara dan saudari, kita semua disatukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam semua. Apa kabar? Sehat-sehat? Puji Tuhan ya. Mukanya masih ceria-ceria karena masih dalam suasana tahun baru. Tapi juga barangkali ada yang ulang tahun, ada yang merayakan macam-macam syukur di dalam kehidupan. Kita juga bersyukur bersama karena kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul di tempat ini dari macam-macam tempat ya. Saya lihat di sini kebanyakan dari sekitar sini, tapi ada juga yang dari Paskalis, ada juga dari OFKK, ada juga dari mana lagi, banyak juga. Jadi kita bersyukur, berterima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Anggap ini sebagai fellowship, membangun persaudaraan, membangun pertemanan di dalam satu iman kepada Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan atau bersama-sama gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Pesta itu urutan kedua dari perayaan besar gereja. Yang pertama tentu hari raya, yang kedua ada pesta, yang ketiga peringatan, dan terakhir peringatan Manasuka. Pesta berarti kita ada hidup kemuliaan, mesti nanti dijelaskan. Tetapi apa maknanya kalau kita bersama diajak pada hari ini memperingati Yesus dipersembahkan di Kenisa? Kenapa Yesus dipersembahkan di Kenisa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa Yesus dipersembahkan di Kenisa? Ngapain sih Yesus dipersembahkan di Kenisa? Kita masih bayi. Berberapa Yesus dipersembahkan di Kenisa? 40 hari. Jadi kita merayakan 40 hari kelahiran Yesus. Kalau dalam istilah kami orang Jawa itu selapanan itu 35 hari, 40 hari kalau dipersembahkan. Karena Yesus adalah anak sulung ya. Semua yang sulung yang pertama itu harus dipersembahkan ke Tuhan. Yesus anak pertama harus juga dipersembahkan. Kalau menanam sesuatu, panen pertama itu juga harus dipersembahkan pada Tuhan. Domba yang beranak pertama kali itu juga harus dipersembahkan untuk Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang memberi, kita seperti ingatkan. Maka Yesus juga pemberian Tuhan harus dikembalikan pada Tuhan, dipersembahkan. Tentu bukan lalu ditinggal oleh Allah, tapi diambil kembali sebagai gantinya. Tentu saja Maria dan Yosef memberikan sepasang burung terukur sebagai simbol ini pengorbanan kami untuk Tuhan yang memberi anak yang pertama anugerah, tetapi juga sebagai ungkapan kita semua atas Yesus yang jadi juru selamat kita. Mari kita melakukan ini, kita tunduk di hadapan Tuhan menjadi segala dosa dan kelemahan kita. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya perbuatan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita menjadi hidup yang kekal. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam reaksi pada malam hari kita berdoa mengenai 40 hari dipanggilnya Romo John Lefteo MSc yang pernah mendampingi PDKK PHK ini. Semoga berkat pelayanan beliau
menjadi berkat bagi kita semua, tapi juga menjadi duka yang harum mewangi mengantar Romo John Letteo untuk masuk dalam kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Juga mohon belas kasih untuk keselamatan bekal bagi Jonathan Kusuma atau Wiwi yang dipanggil Tuhan pada tanggal 11 Mei pada tahun yang lalu atas permintaan Yulianti. Semoga ia berbahagia dalam kerajaan Bapa di surga. Kita juga mendoakan wujud-wujud yang disampaikan satu kali nanti dalam wujud-wujud pribadi. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami putra tunggal-Mu yang telah menjadi manusia seperti kami dipersembahkan kepadamu di kanisa. Di hadapan hadirat-Mu yang agung ini kami mohon dengan hati, sucikanlah hati dan budi kami, agar kami pun menjadi persembahan yang pantas bagi-Mu, sebab Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam bersatu Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan perkataan firman Tuhan. Bacaan dari buah Malayaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tuhan, yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke dalam baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu, sesungguhnya ia datang. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang memurni lubang, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Bacaan dari surat pada orang Ibrani. Saudara-saudara, orang-orang yang dipercayakan Allah kepada Yesus adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka Yesus menjadi sama dengan mereka
dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takut kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham. Itulah sebabnya dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam agung yang menaruh belas kasihan, yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang mencobai. Demikianlah sabda Tuhan. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Dengan segenap hati. Sing hallelujah to the Lord. Dengan segenap jiwa. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak Yesus dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda dan telah berumur 84 tahun.
Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini sebenarnya perayaan besar ya. Di banyak gereja dulu ada kebiasaan menjadi hari yang bercahaya, orang tua lilin berkali lilinnya dan menyalakan cahaya. Kenapa? Karena hari ini adalah Epifani ketiga. Epifani ketiga ya. Epifani pertama itu penampakan Tuhan pertama kepada siapa? Kepada para gembala, di mana di kandang Bethlehem. Yang ditampaki pertama kali oleh Tuhan adalah orang-orang miskin, orang-orang sederhana yang polos, yang peduli pada sesamanya yang susah. Maka mereka yang paling berbahagia. Yang kedua siapa? Para Majus dari timur jauh, dari daerah Irak, Mesopotamia. Mereka adalah orang-orang pintar, ahli perbintangan, tetapi mereka dengan tulus mencari kebenaran, mencari kesejatian hidup, sehingga mereka jauh-jauh dibimbing oleh bintang. Nah, akhirnya menemukan siapa? Yesus di kalungnya. Dan hari ini ketiga kali Yesus menampakkan kepada siapa? Kepada opa-oma, namanya siapa? Simeon dan Hana. Di sini banyak opa-oma ya. Berbahagialah Anda semua, termasuk orang-orang yang terberkati karena diwakili oleh Simeon dan Hana. Mereka ini dikatakan tadi bukan sembarang opa-oma ya. Kalau opa-oma tidak pernah masuk gereja itu tidak termasuk ya. Tapi oma-oma yang rajin ke gereja seharian, yang ikut PD, itu Linggo Maria. Nah ini oma-oma yang diwakili oleh Simeon dan Hana tadi. Siapa itu Simeon? Simeon adalah orang yang saleh dikatakan ya, hidupnya benar, dia selalu mencari kehendak Tuhan dan dikatakan di sana dia dikaruniai kemampuan dan dinaungi oleh Roh Kudus sehingga dia bisa mampu melihat kedatangan Sang Juru Selamat. Lalu harapan berdoa, semoga saya sebelum mati saya boleh berjumpa dengan Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama dan kitab Nabi saya terhadap Mesias. Tuhan, kalau boleh sebelum saya mati saya melihat Mesias itu, dan itu dikabulkan oleh Tuhan ketika Yesus dibawa oleh Yosef dan Maria ke bait Allah secara kebetulan. Mungkin dia sudah punya intuisi, kok saya pengen ke bait Allah. Nah pada waktu itu kebetulan, tentu dibimbing oleh Roh Allah itu, dia berjumpa dengan bayi Yesus yang dipersembahkan dan dia berbahagia melihat itu dan dia ambil Yesus diangkat. Lalu dia katakan apa? Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang. Sekarang Tuhan saya boleh mati karena sudah menantang Sang Juru Selamat Mesias. Kalau opa-oma, bapak ibu pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, Tuhan sungguh menyentuhmu ke dalam mimpi. Tuhan menampakkan diri ataupun dalam mereka dia lakukan, aduh Tuhan sekarang berilah saya kau panggil, saya siap karena sudah melihat kehadiran-Mu di dalam kehidupan. Jangan hanya karena sudah punya cicit, wah Tuhan saya boleh mati sudah punya cicit, tidak. Tapi melihat kehadiran Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup Anda, dan Anda akan sekarang Tuhan menjadikan seperti para suster itu. Kalau tiap malam mereka menyanyikan hidung Simeon, bunyinya gimana?
hambamu berpulang dalam damai sejahtera, sebab engkau telah melihat keselamatan yang datang daripada. Itu kata-kata seorang orang tua yang merasa sudah cukup Tuhan, engkau sudah hadir dalam hidup kami dan menyertai hidupku. Sekarang perkenankan Tuhan kami berpulang. Semoga Anda nanti sebelum nanti kalau Pak sudah mati mengatakan demikian, Tuhan sekarang perkenankan hamba berpulang karena sudah cukup setelah tunai tugasku membesarkan anak cucu dan mewariskan yang paling berharga. Apa yang paling berharga? Yaitu iman Katolik. Maka kalau Bapak mampu mewariskan iman Katolik pada anak-anak, pada cucu, dan mati dulu karena ada tugasnya belum selesai. Karena warisan yang paling berharga itu bukan emas perak, emas barat lalu, tapi tidak ada gunanya. Yang paling berharga adalah iman kepada Tuhan. Maka iman itu yang membuat siapa? Yosef dan Maria datang mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Karena itulah iman itu diwariskan dengan mengajak Yesus yang masih 40 hari itu datang ke bait Allah, berdoa, membiasakan mereka beribadah kepada Tuhan, tapi juga bersyukur karena Tuhan memberikan anak sulung ini, buah pertama dari tentu dari Tuhan, bukan dari kasih antara Maria dan Yosef, yang titipan Tuhan kita dikembalikan. Tetapi tidak mungkin ditinggal begitu. Kalau Samuel itu kita dengar ya kisah Samuel, ya anak sulung juga dipersembahkan, ditinggal di bait Allah dan dia dengan didampingi oleh siapa imam pada waktu itu, Imam Eli ya. Maka Samuel malam-malam dipanggil Tuhan, Samuel, Samuel, lalu dia lari. Apakah Tuhan lari pada Eli? Apakah kau memanggil aku? Tidak, tidak perlu. Tidur lagi, berdengar lagi Samuel, Samuel, lari lagi. Apakah Bapak Eli panggil? Tidak, sejak dengan kau tidurlah. Tapi nanti kalau kamu dengar lagi, kamu jawab saja, ya Tuhan, ya Tuhan, bersabdalah, maka aku akan mendengarkan. Itu panggilan yang diterima oleh Samuel. Pertanyaannya, bagi Anda semua yang punya anak, ada seorang bapak yang mengatakan kepada saya berapa kali, bukan hanya 1 tahun, Pastor, saya nanti tidak akan baptis bayi anak saya, nanti biar dia besar dulu, biar dia bisa memilih agamanya, satu keyakinannya, karena tidak akan memaksakan kehendak untuk anak saya itu melanggar HAM. Kira-kira benar atau salah kata-kata itu? Tidak, itu justru orang tua yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Keselamatan anak itu, bayi itu juga jadi tanggung jawab kita orang tua. Anda waktu menikah bersedia berjanji, bahkan yang nikah beda agama, dia berjanji di atas materai akan mendidik anak-anak secara Katolik. Itu janji ya, yang di atas materai. Maka kalau orang yang tidak agama lalu anaknya dibiarkan tidak dibaptis, pastor bisa menuntut itu karena tanda di atas materai. Jadi mendidik anak-anak secara Katolik. Jadi anak itu dari kecil sudah dibawa ke gereja seperti teladan dari Maria dan Yosef, supaya anak itu dikenalkan iman Katolik dan syukur-syukur. Ya, ini kan semua tidak berharap pengennya ya nanti besar buat tetap Katolik. Syukur-syukur kalau misalnya dalam keadaan dia sakit lalu anak itu meninggal, anak itu sudah dimeteraikan dengan baptisan dan anak itu menjadi anak Allah. Kalau anak itu umur 10 tahun sakit parah lalu meninggal, dia belum dibaptis, menjadi anak siapa? Yesus belum menerima Yesus. Ya apa Buddha juga belum pernah sembahyang, jadi anaknya siapa? Anaknya genderuwo atau anaknya kuntilanak. Ya karena belum ada yang menjadi tuan atas anak itu, kasihan ya, makin tidak jelas mau kemana. Dengan dibaptis itu materai yang tidak terhapuskan
sekali dibaptis itu sampai mati dia tetap anak Tuhan. Jadi ya, dia sudah diselamatkan oleh Tuhan. Maka ini penting ya diingatkan untuk kalau bisa ya setelah 40 hari lah atau langsung dia dibaptiskan supaya ini sudah menjadi anak-anak Yesus. Kalau mati ya, sudah menjadi milik Tuhan. Kalau dia akhirnya masih perlu masih lama dikasih minyak suci, sudah ada hak untuk terima minyak suci. Atau kalau sudah terbesar ya kasih komuni darurat ya, apa-apa. Jadi supaya menjadi bekal nanti perjalanannya menuju Tuhan. Jadi sederhana tapi seringkali dilupakan oleh orang tua. Nanti aja kalau besar kan dia tahu sendiri ya. Tidak otomatis, jadi sudah anak. Maka sekarang kan di Keuskupan Jakarta tidak boleh lagi anak-anak sekolah minggu di hari Minggu ya. Hari Minggu itu ya kita diajak membawa anak-anak kita ke gereja, nanti sekolahnya hari lain atau wilayah apa. Tidak pas misal anak-anak di aula mereka sekolah minggu di sana dan nanti masuk ketika apa komuni saja dikasih tanda salib dan demikian. Karena diajari dari masih kecil itu membiasakan diri hidup secara orang Katolik, latihan berlutut, membuat tanda salib, mengikuti perayaan Ekaristi yang lengkap ya. Saya bersyukur saya jadi pastor ini karena saya dulu rajin istinar ya. Jadi saya dan kakak saya itu menjadi pastor karena rajin PPA. Jadi kita terbiasa naik ke altar, kalau malam Natal itu menginap di sakristi sama itu di WCA. Kita bahagia karena melayani anggur. Jadi karena terbiasa, akhirnya kita sama sunnah saya juga ya tahu-tahu sudah ditabiskan ya. Jadi karena kebiasaan yang baik. Dan ini semoga di hari ini kita diingatkan untuk mewariskan yang paling berharga adalah iman kepada anak cucu kita semuanya Katolik. Oke, bersedia? Ya. Anda jadi di altar ini. Nanti kalau Anda tidak memenuhi kewajiban yang menegur ya. Oke, selamat Polisian, semoga kita yang anggota karismatik ini yang sudah disertai dengan Roh Kudus Allah, kita senantiasa menggagakan tangannya Roh Kudus itu juga mampu untuk bersaksi, membawa terang kepada siapa saja. Tuhan berkati. Mari kita bersama-sama mengucapkan syahadat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam kesempatan ini kami mendapatkan doa-doa yang keluar dari hati kami dalam untuk kepentingan gereja-Mu, untuk sama yang menderita, yang sakit, dan juga untuk kelestarian lingkungan hidup kami. Sudahlah mendengarkan doa-doa kami. Bagi Bapak Suci, para uskup, para imam, biarawan dan biarawati, semoga Tuhan senantiasa membimbing Bapak Suci, para uskup, dan para imam serta
mereka yang sedang sakit, serta memberikan kemampuan dan kekuatan bagi para tenaga medis dan keluarga yang merawat mereka dengan kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pelestarian lingkungan hidup, semoga kita semua semakin sadar akan tanggung jawab untuk menjaga alam ciptaan, sehingga bumi yang kita miliki tetap menjadi rumah yang layak dan sehat bagi kita dan generasi mendatang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga sabda Tuhan yang kita dengar hari ini memampukan kita untuk menjadi saksi kasih-Nya dalam pekerjaan dan kehidupan keluarga kita sehari-hari. Semoga kita datang kepada Tuhan tidak hanya meminta, tetapi mempersembahkan hidup kita apa adanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam mereka sedang juga persembahkan wujud-wujud yang disampaikan dengan tulus hati lewat wujud yang sudah dikumpulkan ini. Semoga Allah berkati mereka semua, memberikan berkat-berkat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, berupa kesehatan jasmani rohani, juga rezeki yang lancar bagi kehidupan mereka, juga semangat bagi mereka yang hilang semangat, juga mereka yang berputus asa, mereka dalam pertemuan di keluarga, dan semua doa-doa yang sungguh-sungguh kami mohonkan campur tangan-Mu, sudah keselamatan jiwa saudara kami yang sudah berbulan. Bagikan daripada-Mu ya Tuhan, dengan para Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Kami mau membawa persembahan kami Tuhan, yaitu korban syukur atas segala kebaikan di sepanjang tahun 2025 yang telah kami lalui, dan untuk 1 bulan Januari 2026 ini untuk taat-Mu yang sempurna. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungguh
Ya Allah, Engkau menghendaki putra-putramu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda bagi kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersuka cita ini menyenangkan hatimu dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersungguh kepada Tuhan kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan menanggung bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus telah mewahyukan diri sebagai misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan suatu dia tampil dalam kodrat kami yang lama untuk memberikan kami dengan kemuliaannya yang baru dan bakal. Dan sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung bersama singgah dan kuasa serta bersama seluruh surgawi kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan taat tingginya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskan sebagai ini dan pencurahan Roh-Mu, agar kita menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dan perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan bahwa dan dibagikan Kristus yang bersembahkan kepada Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan, kami bersyukur sebab kami bakal layak dengan Engkau dan berbakti padamu. Dan kami mohon semoga kami yang beriman tubuh dan darah Kristus dibuat jadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakan kita kasih dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV
dan sukacita sukacita serta semua orang hewan. Ingat juga akan saudara kami yang telah tinggal dengan harapan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih dilahkan semua harga kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda sambil bisa memulainya. Karena salah seorang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami berkenan dan serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, terimalah apa yang berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus dalam rahmat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari kita lakukan doa yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala jahat sebelum memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Selama Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama roh. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudara yang terkasih, biarlah inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita semua yang juga masuk dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus akan kita sambut ini berlintas Dia dan menyelamatkan kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
Simeon yang tidak mengalami kematian sebelum mengenalkan Kristus Putramu. Semoga berkat santapan suci yang telah kami sambut, Engkau menyempurnakan rahmat-Mu dalam diri kami, agar seperti Simeon kami pun Engkau perkenankan menyongsong Putramu dan mulai hidup yang kekal, sebabnya yang juga berkuasa sepanjang segala masa.